Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Senin, 29 Juni 2020, Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus. Bacaan pertama, bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 12 ayat 1-11. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Kata malaikat itu kepadanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Petrus pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan. Dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang benar-benar tahulah aku bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Bab 4 ayat 6-8, dilanjutkan bab 17-18. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya.
bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraan Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian, aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan daku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah Anak Manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, ada sebuah cerita. Ada seorang pastor yang baru pindah dan mengadakan kunjungan ke gereja Setasi. Ia pergi sendirian sambil mengenal lingkungan karya pastoralnya. Suatu saat ia tiba di persimpangan jalan, di dekat sebuah warung. Kemudian pastor itu berhenti dan bertanya kepada seorang anak, "Maaf ya, Dik, jalan menuju ke gereja Katolik yang mana ya?" Lalu anak itu pun menjawab, "Bapak siapa? Orang baru ya?" Jawab pastor itu, "Saya pastor baru di sini." "Oh, arah kanan pastor, 200 meter lagi," jawab anak tersebut. "Oke, Dik, terima kasih ya. Ayo ikut saya ke gereja. Saya mau tunjukkan jalan menuju surga," ajak pastor tersebut kepada anak itu. Lalu apa jawaban anak itu? "Oh alah pastor aja nggak tahu jalan ke gereja. Boro-boro jalan ke surga," ejek anak itu. Cerita di atas menggambarkan seolah-olah pemuka agama memiliki akses langsung ke surga. Dewasa ini cukup banyak
orang seperti pemuka agama, pengkhotbah, ataupun mereka yang memiliki karunia perorangan mengklaim bahwa pernah pergi ke surga, bahkan bisa membawa orang ke surga, dan bisa menentukan orang seperti apa yang masuk ke surga dan yang tidak. Perlu bijaksana untuk menilai dan mencerna dengan akal sehat. Namun, dalam Injil Matius hari ini, Yesus menjawab semua persoalan tersebut. Yesus memberikan kunci kerajaan surga hanya kepada Petrus. Peristiwa itu terjadi di Kaisarea Filipi, karena Petrus memberikan jawaban yang tepat atas pertanyaan Yesus. Istilah kunci melambangkan suatu otoritas yang menyangkut kepemimpinan umat beriman pengikut Yesus. Dalam hal ini, seterusnya oleh para uskup dalam persekutuan dengan Paus. Kuasa tersebut termasuk kuasa mengajar dan juga kuasa untuk mengampuni dosa. Yesus telah memberikan kepada Petrus kunci kerajaan surga. Artinya, Yesus memberi Petrus tanggung jawab untuk membuka jalan agar orang-orang bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Amin.